tenaga konsultan ke corporate dengan innovation heroes. Gitu ya. Sebenarnya begini ya. Kami di Cias, walaupun profesi kami atau bisnis kami itu sebagai konsultan komersial untuk korporasi, tapi sejak awal kami punya semangat sosial yang tinggi. Sudah sejak mungkin sekitar 7 tahun yang lalu kami mengembangkan beberapa ide-ide social innovations, yang diantaranya kami memenangkan prestigious award yang disebut dengan World Game Award sebagai most impactful social innovation program di Indonesia, di mana kita mengembangkan talenta-talenta lokal di seluruh Indonesia, anak-anak muda yang memang punya semangat inovasi dan membangun negeri. Kita identifikasi mereka semuanya dan kita support, kita bantu sepanjang tahun untuk mereka kemudian bisa men-scale inovasinya ya, ke seluruh Indonesia. Kita lakukan itu selama 2-3 tahun berturut-turut, kemudian sempat vakum pada saat itu. Sampai kemudian ya, Mas Fauzan mengenalkan saya dengan Prof. Bambang dan kita ngobrol banyak tentang inovator-inovator Indonesia, dan dari situ muncul kembali giroh semangat juang kita untuk membangun negeri ini melalui inovasi. Jadi hadirnya kami di sini, walaupun saya mewakili Cias, namun saya mewakili sahabat-sahabat saya yang memang getol untuk menggerakkan inovasi di negeri ini, khususnya membantu para social innovators yang ada di Indonesia. Jadi senang banget Pak Bambang, Mas Danang, undangannya untuk bisa mensupport Indonesia Forum untuk membangun Innovation Heroes ini. Tadi sudah dijelaskan mungkin cukup awalnya ya mengenai Indonesia Forum dan kenapa kita kemudian mengadakan Innovation Heroes ini. Sedikit latar belakang, kebetulan Yayasan Indonesia Forum, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Mas Danang, itu lahir untuk salah satunya mensupport ISEI yang kebetulan ada di bawah sekretariatnya. Nah, kenapa perlu mensupport? Karena ISEI itu memang tatanannya lebih kepada dialog dan kepada pengembangan dari ekonomi, ilmu ekonomi dan juga isu-isu terkait ekonomi, khususnya ekonomi makro dan juga di sektor finansial. Nah, tapi tentunya pelaku ekonomi tidak hanya pemerintah, ya, tapi juga sangat banyak yang di dunia usaha. Yang pendekatannya meskipun ada di ilmu ekonomi, tapi mungkin lebih ke mikronya. Nah, Indonesia Forum didirikan salah satunya untuk menjembatani hubungan antara dunia usaha swasta dengan pemerintah dan profesi, yaitu ISEI itu sendiri. Nah, kebetulan saya ditunjuk sebagai Ketua Yayasan Indonesia Forum itu tahun 2017, ya, 2017-2018. Di mana saat itu saya menjadi Menteri PPN Kepala Bappenas, dan kemudian setelah menjadi PPN Kepala Bappenas saya menjadi Menristek. Dari dua pengalaman menjadi anggota kabinet itulah kemudian kami berpikir bahwa salah satu yang bisa dikerjakan oleh Yayasan Indonesia Forum, tentunya kita tidak bersaing dengan ISEI, kita saling melengkapi, adalah hal-hal yang waktu itu saya pahami sangat penting untuk kemajuan negara kita. Indonesia punya visi 2045 menjadi negara maju. Sedangkan dalam jangka waktu yang lebih pendek, tahun 2030, seluruh negara dunia diharapkan bisa memenuhi Sustainable Development Goals. Jadi itu dua tujuan yang harus dikerjakan oleh Indonesia. Dan Yayasan Indonesia Forum bermaksud memberikan dukungan penuh kepada upaya pemerintah dan segenap lapisan bangsa untuk mencapai baik 2030 maupun 2045. Caranya adalah dengan program yang tadi disebutkan adalah Innovation Heroes. Ini tentunya berangkat dari kata inovasi itu sendiri. Ya. Ketika saya menjadi Menristek Pak Abrin, kata inovasi di situ lebih banyak berkonotasi ilmu pengetahuan, ya, dan juga terkait dengan penelitian. Namun setelah saya pelajari, arti kata inovasi itu sendiri dan inovatornya, pelakunya, itu sebenarnya sangat luas. Ya. Tidak harus merujuk kepada ilmu tertentu, tetapi lebih kepada outcome-nya, kepada hasilnya. Ya. Dan yang kalau kita lihat, kata inovasi ini makin banyak dipakai karena orang sangat berharap adanya suatu terobosan, adanya suatu kebaruan. Apalagi sekarang di era revolusi industri keempat, yang namanya hal yang baru atau inovasi itu makin menjadi marak, ya. Karena memang ilmu yang ada sekarang atau teknologi yang ada sekarang memungkinkan untuk dilahirkannya berbagai macam inovasi, termasuk
di bidang yang tadi saya katakan tidak harus berkaitan dengan science ya atau dengan teknologi itu sendiri, tetapi lebih mengedepankan suatu kebaruan, suatu solusi ya. Jadi saya ingin menekankan bahwa inovasi sangat diharapkan karena orang ingin mencari solusi dari berbagai permasalahan, berbagai isu yang ingin diselesaikan. Termasuk kita juga ingin mendorong lahirnya lebih banyak inovasi yang nantinya memudahkan Indonesia mencapai tujuan sustainable development, ya, tujuan pembangunan berkelanjutan, istilahnya kalau bahasa Indonesianya, di mana kita tahu ada 17 goal yang satu sama lain itu saling berkaitan dan sebenarnya sangat tidak mudah untuk bisa memenuhi ke-17 goal tersebut. Tidak mudah, terutama karena posisi kita mungkin sebagai negara yang masih dikategorikan negara berpendapatan menengah, ya, negara yang sedang berkembang, ya, sehingga mencapai goal yang 17 itu menjadi sangat susah. Nah, karena sangat susah, harus ada lompatan. Lompatan itulah yang kita cari melalui inovasi, ya. Inovasi dalam berbagai aspek kehidupan yang nantinya cocok untuk mendorong pencapaian ke-17 goal tersebut. Dan lebih lanjut lagi, 15 tahun kemudian, dan 2045, kita berharap makin banyak inovasi yang lahir dalam berbagai bidang, terutama yang terkait dengan dunia usaha. Jadi ini penting sekali untuk menyampaikan pesan inovasi itu tidak eksklusif, ya. Sebaliknya inovasi itu inklusif, artinya bisa dilakukan siapa saja, di mana saja. Sekali lagi tidak dibatasi hanya untuk orang yang periset, peneliti, ya, ataupun dulu ada istilahnya prekayasa misalkan, ya, tapi terbuka buat siapa saja dan terbuka untuk bidang apa saja. Sekali lagi tidak terkait hanya dengan sains dan teknologi. Nah, itulah semangat dari Innovation Heroes, di mana kita ingin melihat lahirnya lebih banyak inovator-inovator baru dan terutama yang usia muda. Ya. Kenapa kita juga mengincar istilahnya inovator yang usia muda? Karena Indonesia hari ini sedang mengalami namanya bonus demografi. Mayoritas penduduk kita memang mayoritas penduduk usia muda. Dan mayoritas penduduk usia muda itulah sebenarnya modal kita untuk bisa menjadi negara maju di tahun 2045. Tanpa kita punya masyarakat yang mayoritas muda tadi, agak sulit kita sebenarnya mencapai 2045 sebagai negara maju. Nah, dengan modal itu tentunya ini adalah modal yang masih harus dipoles. Nah, kita berusaha ingin berkontribusi memoles kalangan muda tersebut dengan melahirkan di antara mereka inovator-inovator dalam berbagai bidang yang tentunya tadi sudah disebutkan, ya, punya kontribusi yang signifikan paling tidak terhadap lingkungannya, komunitasnya masing-masing, ya. Jadi sekali lagi inovasi itu tidak harus terkait dengan orang yang menemukan suatu teknologi yang kemudian menjadi satu-satunya di dunia, ya. Itu tentunya, ya, suatu yang kita inginkan tapi tentunya tidak mudah untuk bisa dicapai. Maka kita dorong lebih banyak dulu inovator yang bisa menjadi atau bisa memberikan solusi bagi masalah yang ada di komunitasnya, di lingkungannya. Dan kemudian karena kita tujuannya memilih Innovation Heroes tidak hanya sekedar memilih dari kandidat dan kemudian diberikan award atau hanya diberikan penghargaan, kita ingin istilahnya melakukan sesuatu yang sesuai dengan SDG yang berkelanjutan, ya. Jadi kita ingin inovator ini, kalaupun dia sudah melakukan sesuatu yang bagus, kita berharap dia punya modal untuk melakukan yang jauh lebih bagus lagi, lebih sering lagi, ya, di berbagai komunitas atau lingkungan yang juga berbeda dengan lingkungan atau komunitas yang dia berada sekarang. Nah, itulah tujuan dari kegiatan yang didukung oleh Yayasan Indonesia Forum, dan tentunya kita berharap tentunya partisipasi dari dunia usaha, karena saya yakini bahwa kalau Indonesia ingin jadi negara maju, dunia usahanya lah yang harus maju ke depan, ya. Tidak bisa semuanya bergantung kepada pemerintah, tidak semua bergantung kepada APBN, tapi bergantung kepada produktivitas dari sektor swasta, dunia usaha, yang tentunya produktivitas yang tinggi lahir kalau kita bisa menciptakan inovasi yang sesuai dengan harapan kita. Dan terakhir tentunya
kita inginkan semangat inovasi ini menjadi semangat Indonesia ke depan. Karena kita sekarang barangkali sudah biasa mendengar, ayo kita bekerja keras, ayo kita berupaya yang terbaik. Tapi tampaknya kalau kita ingin benar-benar memenuhi cita-cita untuk jadi negara maju 2045, dalam pandangan saya paling tidak ada kata lain kecuali harus lebih sering, lebih rajin melakukan inovasi di lingkungan kita masing-masing. Dan tentunya untuk mendorong inovasi dibutuhkan inovator. Nah, mudah-mudahan Yayasan Indonesia Forum bisa ikut menyumbangkan lebih banyak inovator di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya tentunya yang berusia muda.